Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 2 September 2022, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup yang kami alami sampai saat ini. Engkau berkenan menganugerahkan segala yang baik kepada kami, agar dengan cara demikian kami dapat melihat dengan hati bening bagaikan melihat dengan hati bening kebaikan hati sesama. Berilah kami hati yang tulus dengan bimbingan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat, dalam masa biasa yang ke-22, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kaum penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu pun akan hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik para murid Yesus
yang tidak berpuasa. Terhadap kritikan itu, Yesus menjawab bahwa puasa itu dilakukan ketika mempelai laki-laki tidak ada bersama dengan mereka. Mempelai laki-laki di sini maksudnya adalah Yesus sendiri. Jawaban Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa puasa merupakan salah satu cara agar kita bisa bertemu, akrab, dekat, dan bersatu dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari, puasa dimaknai sebagai upaya untuk menahan dan mengurangi makan minum. Namun, makna yang lebih dalam dari itu adalah kita mengurangi hal-hal yang kurang baik dalam diri kita, seperti dendam, iri hati, sombong, suka marah, selingkuh, korupsi, dan lain-lain. Ketika hal-hal buruk itu selalu ada dalam diri kita, maka Tuhan pasti jauh dari hidup kita. Dengan puasa, kita kembali dekat dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita bisa berpuasa setiap hari tanpa harus menunggu masa Prapaskah. Artinya, setiap hari kita berupaya untuk mengurangi hal-hal buruk dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita, sehingga hidup kita selalu bersih dan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan akan membuat kita rindu untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Hal ini pula yang membuat kita merasa nyaman dan aman menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, persoalan terkait berpuasa atau tidak seringkali menjadi perdebatan yang tak ada akhirnya, seperti debat kusir. Kita terjebak dalam keharusan untuk berpuasa, namun lupa akan mengapa kita berpuasa. Berpuasa pada dasarnya adalah sebuah tindakan konkret untuk mendekatkan diri pada Allah melalui aksi mati raga, menanggalkan berbagai keinginan daging. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri Allah pada kita. Sayangnya, keterjebakan kita dalam keharusan berpuasa itulah yang kerap kali menggoda untuk memfokuskan perhatian pada tindak puasanya dan bukan pada kedekatan hati dengan Allah. Akibatnya, kegagalan dalam berpuasa kerap kali membawa pada rasa bersalah yang sangat besar dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka hari ini Yesus melalui sabdanya yang baru saja kita dengar mengundang kita untuk melihat dan merenungkan kembali makna berpuasa, yakni kedekatan hati dengan Allah sebagai Allah sang mempelai, sedang bersama-sama dengan teman-teman serta tamu undangannya. Bahwasanya kita berpuasa atau bermati raga mesti sampai pengalaman berjumpa dengan Allah, atau sampai pada keyakinan yang teguh bahwa kita dirangkul dan diberkati oleh Allah dalam hidup ini. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, kita berjuang dengan sekuat tenaga memahami dan mengerti arti makna puasa dalam hidup kita, dan bukan hanya memandang dan melihat puasa sebagai lahiriah
sebagai sebuah kewajiban belaka dalam menjalani kehidupan ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.